Seorang pemuda tersenyum, membuang rokok terakhir yang dia miliki. Pemandangan alam di depannya begitu indah, pantas saja banyak pendaki yang datang ke sini untuk terapi. Iya, terapi pikiran. Darren, lama tidak terdengar kabar usai dia kehilangan cinta pertamanya. Darren memilih berdamai bersama alam, kehidupannya hanya berputar di titik itu-itu saja. Kuliah, kalau libur pergi mendaki gunung. Tidak ada lagi Darren yang suka mabuk, balapan liar, atau si perusuh yang identik dengannya saat masih sekolah menengah atas. Biasanya natap langit terlalu dalam artinya punya luka dalam juga. Darren abaikan, karena jujur hatinya masih stuck di Hasya yang sudah bahagia bersama pilihannya. Didekati oleh gadis secantik apapun itu, hati Darren tidak bergetar sedikit pun dari tempatnya. Punya kenangan manis ya di Gunung Rinjani? Kita baru kenal dan lo udah sok asik. Gadis pemilik muka bulat dengan hijab itu tersenyum manis, senyuman teduh sekali apalagi diterpa dengan cahaya sunset di atas puncak Rinjani. Bukan sok asik, tapi tatapan kamu itu udah biasa terlihat di sini sampai udah nggak asing lagi. Darren hanya mengangguk malas, tapi dia juga penasaran dengan wajah cewek yang berani mengganggu kenyamanannya. Naik gunung biasanya karena patah hati. Lo ngalamin? Tanya Darren, akhirnya menatap wajah teduh yang membuatnya mengerjap sesaat. Aku bilang kebanyakan, walaupun nggak ngalamin tapi ngerasain. Gadis itu memberikan permen mil kita, membuat Darren merasa dejavu. Makan permen, galaunya hilang karena manis. Ucapnya tersenyum. Tanpa sadar Darren tersenyum menerima permen itu, dia berterima kasih pada cewek sok asik yang sekarang sudah pergi kembali ke teman-temannya. Enggak, Hasya cuma satu. Jangan sampai hanya karena permen mil kita, Darren jadi suka sama cewek tadi. Sya, gue berharap banget lo bilang gak bahagia sama Damian. Lirihnya. Permen mil kita mengingatkan Darren pada Hasya yang dulu selalu membeli di kantin. Dengan senyuman polos gadis itu sangat bahagia hanya karena sebuah permen mil kita. Darren memakannya, dia meneteskan air mata karena rindu pada Hasya. Egois memang, dulu dia menyia-nyiakan kesempatan tapi sekarang seolah menjadi korban. Tapi satu hal, apa yang memang bukan untuk kita adalah yang terbaik untuk kita. Jalani, ikuti alurnya seperti air. Kebahagiaan itu yang akan menghampiri kita jika saatnya memang tiba. Di sisi lain, maksudmu? Manuel menatap tajam, seorang pria berusia 40 tahunan yang memakai jas hitam panjang dengan topi yang menutupi wajahnya. Kau ditipu lagi. Manuel mengambil semua bukti yang pria itu kumpulkan, Manuel membacanya satu persatu. Menatapnya dengan jeli tanpa dilewatkan satu huruf pun. Wanita itu licik, dia memang kehilangan rahimnya tapi bukan karena keguguran melainkan karena melahirkan. Jantung Manuel berdetak kencang, jangan bilang kalau Sarah melahirkan anak kandungnya. Benih dari perbuatan maksiat Manuel yang dulu. Tapi kabar baiknya, anak itu bukan anak hasil hubungan terlarangmu dan dia melainkan anak hubungannya dengan anak buahmu. Manuel menatapnya bingung, dia seperti pria bodoh sekarang. Perlu kau ketahui Tuan, selain berhubungan denganmu, Nona Sarah juga memiliki hubungan spesial dengan bawahanmu. Siapa? Tanya Manuel. Ah lelah sekali, sepertinya melihat Hawaii untuk 1 minggu ke depan bukanlah ide yang buruk. Katanya, suka sekali mempermainkan emosi Manuel yang memang mudah sekali terpancing. Apakah cukup? Katanya geram, memberikan selembar cek dengan tulisan nominal uang yang membuat mata menjadi hijau. Dia adalah orang di sekitar Anda, tepatnya sekretaris yang masih memantau perusahaan Anda. Katanya tersenyum manis, entah bagaimana caranya mendapatkan banyak foto menjadi bukti padahal masalah ini sudah bertahun-tahun lamanya.
Cari tahu saja, tapi jangan kaget dengan fakta yang membuat Anda mungkin akan menggakui dosa Anda pada Tuhan hari ini juga. Manuel menatap tajam, tangannya sudah mengkode asisten untuk menekan tombol merah yang tepat berada di tangannya membuat si pembunun bayaran harus membuat mulut lebar untuk semua informasi yang dia dapatkan. Selain Anda dan sekretaris Anda, Nona Sarah juga berhubungan dengan banyak pria. Totalnya mungkin 15 pria, tapi hanya Anda dan sekretarisnya yang paling intens. Nona Sarah juga dulu pernah dijual oleh ayahnya untuk menjadi wanita bayaran. Uang itu digunakan untuk membantu Anda mengembalikan modal perusahaan yang Anda pimpin sekarang ini. Manuel terdiam, rasanya campur aduk dengan fakta gelap ini. Ayah Sarah memang membantunya sangat banyak, tapi tidak disangka membantunya sampai menjual anaknya sendiri. Dan Manuel juga memperlakukan Sarah seperti hewan, padahal di sini yang bajingan adalah Manuel. Hanya itu, tapi saya yakin semuanya sudah sangat jelas. Pria bayaran Manuel itu keluar dari ruangan besar yang tidak lain adalah tempat sang presdir nanti. Anaknya hampir seumuran Damian. Manuel menghela napas. Baru saja dadanya diterpa rasa lega karena berhasil menangkap Sarah yang bisa saja merusuh lagi. Tapi semakin dicari tahu, banyak rahasia yang disimpan oleh wanita itu. Jangan terlalu berpikiran banyak tuan, ingat Anda tidak boleh terbebani pikiran sendiri. Aku tahu, mungkin itulah kenapa sampai sekarang belum mati juga. Asistennya terdiam, sarkas sekali ucapan itu. Cari tahu masalah si pengkhianat, kita harus temukan anak Sarah. Baik tuan. Sementara itu, Damian masih dengan sikapnya yang manja-manja gimana gitu. Hasya tidak bisa tidak kesal dengan tingkahnya yang menempel seperti ulat bulu. Jauhan dikit, aku sesek. Ih sayang. Katanya, gimana nggak ngerti Hasya lama-lama. Aku pengen ramen deh. Ucapnya, mengusap perutnya yang tampan dan seksi. Jangan-jangan aku ngidam, hamil. Bagus kalau cowok yang bisa hamil, mau ajak 11 juga aku jabanin. Damian terkekeh, kembali dia memeluk istrinya ini membuat Hasya mendengus lirih. Es krimnya lebih dominan cair daripada masuk ke mulutnya, siapa lagi yang bertingkah kalau bukan manusia super manja tapi tampan ini? Jadi mau anak 11? Enggak. Tolak Hasya, belum punya anak saja dia sudah sakit kepala dengan tingkah suaminya. Apalagi kalau punya anak, nggak sekarat tuh Hasya. Aku maunya 12, tiap tahun kamu hamil terus melahirkan. Semuanya bisa dijadiin pemain bola, paling kecil yang jadi cadangan kalau kakaknya cedera di lapangan. Aku bukan kucing yang sekali melahirkan langsung 4, atau ikan yang telurnya bisa 1000. Ucap Hasya. Lagian, kamu nggak lihat banyak wanita yang meninggal pas melahirkan. Wajah tengil Damian langsung hilang terbawa angin goib. Dia tidak suka ucapan istrinya yang seolah-olah mengatakan kalau dirinya akan pergi jauh dari Damian. Aku nggak suka sama ucapan kamu. Aku bukan berhayal loh, tapi kenyataannya banyak yang gitu. Ucap Hasya. Kalau memang harus dipilih, aku lebih baik pilih nyelamatin kamu daripada janinnya. Tapi gimana kalau yang berpotensi hidup lebih besar adalah anak kita? Damian terdiam, tapi pelukannya semakin mengerat. Aku bunuh diri hari itu juga, supaya aku bisa sama kamu terus. Anak kita gimana? Harta aku sangat cukup buat tabungan sampai dia menikah, ada banyak orang yang sayang sama dia buat. Kamu mau anak kita nggak punya kasih sayang dari orang tuanya? Tanya Hasya, kembali membungkam Damian yang dulu juga seorang anak terbuang. Nggak apa-apa, alat sekarang canggih-canggih. Nggak bisa melahirkan normal ada caesar. Ucap Hasya menenangkan. Pertanyaannya tadi berhasil membuat suaminya berpikir untuk baiknya tidak memiliki anak saja.
Karena Damian tidak pernah bisa melihat dirinya meski dalam bayangan sekalipun kalau harus hidup tanpa Hasya. 2 atau 3 anak aja gimana? Menurut aku 1 udah cukup, jawab Damian. Hasya rasanya dibuat tertawa tapi menahan mati-matian. Sudah kekeh mau punya anak dia belas sekarang katanya 1 anak aja cukup. Ya, aku ngikut kamu aja, ucap Hasya tersenyum. Damian melanjutkan acara manjanya, tapi dengan pemikiran menumpuk masalah ini hamil. Besok dia harus menanyakan ini pada dokter kandungan, padahal istri hamil saja tidak. Tak lama, Damian, pemuda itu menatap rumah sakit di depannya dengan ragu. Diam-diam pergi sendirian dari mansion dengan alasan ada yang dikerjakan. Namun ternyata malah berbelok ke arah rumah sakit besar di kotanya. Asap rokok memenuhi indera penciuman di dalam mobil, tapi itu tidak membuatnya lantas segera mematikan rokoknya yang masih menyala. Apa aku cari di internet saja? Sebenarnya sih bisa-bisa saja, tapi yang menjadi pertanyaannya, belum tentu penjelasan Google adalah edukasi terbaik kalau tidak dari dokter yang dalam ahlinya. Sialan, gumamnya, keluar dari mobil sportnya. Damian menginjak patung rokoknya dan berjalan menuju rumah sakit besar di depannya. Tatapan demi tatapan diterima, Damian memilih abai. Bukan sombong tapi tatapannya terlalu biasa, di pusat perhatian selalu seperti ini membuatnya kebal. Ada yang bisa saya bantu tuan? Pertanyaan itu terdengar lembut karena si pemilik suara yang melembutkan suaranya ketika berbicara. Saya ada janji dengan dokter kandungan. Tuan muda, silahkan. Dokternya sudah menunggu ada sejak tadi. Katanya tersenyum manis. Jangan tersenyum, ucap Damian menggantung membuat perawat tadi sudah besar kepala karena mendapatkan perhatian pemuda tampan kaya di depannya ini. Jalang tersenyum karena uang, kau tersenyum karena ingin menggoda semua pria kaya yang datang ke sini. Harga dirimu lebih rendah dari jalang manapun. Duar. Bagai tamparan keras namun tidak terlihat, bagaimana bisa bibir menggoda itu mengeluarkan kalimat sarkas yang membungkam lawannya langsung. Tidak ada yang bisa dia bela, apalagi untuk membela diri sendiri. Karena kenyataan, saat ini dirinya menjadi simpanan seorang pria tua yang tengah dirawat di ruang VVIP rumah sakit tempatnya bekerja. Damian sendiri meluruskan langkahnya tanpa merasa bersalah dengan kalimatnya tadi yang terlalu kasar untuk ukuran orang yang baru saling melihat. Tanpa mengetuk pintu di depannya, Damian masuk ke dalam ruangan dokter kandungan yang dia percayai untuk menjelaskan masalah yang mengganjal di hatinya sejak semalam. Itulah yang membuatnya gila sampai rela melakukan janji temu dadakan dengan dokter di jam 7 pagi. Tuan muda silahkan duduk, katanya. Dokter wanita paruh baya itu tersenyum. Shift malam. Dokter tersebut tersenyum. Iya tuan muda. Kebetulan ada 2 orang wanita yang melahirkan tadi malam membuat saya harus menetap. Maaf sebelumnya, apa tuan muda yang sakit? Kalau iya, sepertinya tuan salah mengatur janji temu dengan dokter. Potensi meninggal bagi ibu hamil yang melahirkan, seberapa besar? Tanya Damian memotong perkataan dokter tersebut. Tersenyum, orang kaya memang tanpa permisi langsung ke inti. Sangat besar. Apalagi untuk kondisi ibu hamil dengan berat badan yang rendah, kurangnya nutrisi saat masa kehamilan, atau stres. Jadi, ibu hamil bisa melahirkan dengan kondisi sehat jika ibu hamil tersebut bahagia tanpa memikirkan masalah yang bisa membebaninya. Untuk itulah di sini peran suaminya penting. Damian masih belum paham, membuat dokternya menjelaskan dengan lebih detail. Menit demi menit Damian lalui dengan edukasi masalah istri yang hamil, dari hamil muda, hingga seterusnya. Damian menyimak tanpa memotong perkataan dokter,
Sesekali dia akan bertanya hal-hal yang baik untuk ibu hamil muda. Dokter yang menjelaskan merasa senang, setidaknya masih ada laki-laki yang mau membuka mata dengan kepedihan istri mereka yang hamil. Apalagi sedihnya, hamil muda lumayan banyak sering dia temui kasusnya. Sementara itu, mansion nampak sepi, tidak ada yang spesial di pagi hari yang cerah ini. Hasya kesepian, sudah tempat sepi malah ditinggal sendirian. Nggak makin sepi tuh. Damian pagi-pagi sekali bilang mau keluar ada urusan, tidak mengajaknya juga. Hasya jadi bingung, apa yang harus dia lakukan di mansion besar ini sendirian. Kalau gini enakan tinggal di Indonesia, banyak jajanan bisa aku cobain. Ajak Dinda atau Mas Daniel keluar cari makan. Lirihnya. Hasya duduk di taman dengan kaki yang tidak beralaskan apapun, dia menatap keindahan rumput hijau yang setiap hari dilihatnya. "Kamu!" teriak Hasya, pada maid yang jaraknya lumayan jauh dari tempatnya duduk. "Panggilan chef di dapur dong," katanya lagi. Dan awal dari panggilin itu, Hasya membuat chef di dapur dan maid yang dia panggil dari stres di pagi hari. Tidak, warnanya jelek," ucap Hasya, dia menggeleng cepat dengan pilihan warna yang maid pilih. "Aku ingin sesuatu yang segar tapi warnanya tidak norak dan membuat mataku sakit." Maid di depannya meringis, tidak mengerti maksud sang nona muda. "Hijau saja, aku sakit kepala memikirkan warna yang kumau," keluhnya. Sekarang bukan hanya maid yang meringis ngilu dengan ucapan nona mudanya, tapi satu chef juga. "Nona, kami tidak jadi, aku tidak mungkin makan lobster hijau. Meski segar tapi warnanya jelek, buatkan rujak khas Thailand saja. Kamu lihat di TikTok, rujaknya terlihat segar." "Baik nona muda, akan saya buatkan," ucap chef itu segera pergi. Kalau menetap nanti permintaannya malah semakin aneh, dari yang maunya kol warna pink, sawi warna ungu, lobster hijau. Tidak mungkin semuanya diberi pewarna, bisa tidak sehat makanan yang nona mereka makan. Hasya membuat keributan pagi-pagi, berhubung Manuel juga tidak ada di mansion. Katanya dinas keluar kota, pergi tapi tidak memberitahu orang rumah termasuk Hasya. Hasya tentu sedih, dia pikir hubungannya dan Manuel spesial. Karena pria tua itu sangat membanggakan Hasya sebagai cucunya, membuat Hasya sudah sangat yakin menggantikan posisi Damian di hati Manuel. Malah sekarang kebalikannya, Hasya kan sedih. Ingin sekali dia menelpon Manuel dan protes karena tidak diberitahu, tapi Hasya masih tidak berani harus mengamuk-amuk pada kakek Damian. "Nona muda, susunya." Hasya menatap maid yang wajahnya sebenarnya tidak asing sekali, tapi maid ini yang paling caper padanya. Setiap titik di mansion yang Hasya lewati, maid ini pasti ada. Menyapanya dengan ramah, menebar senyuman. Perlakuan tentu Hasya suka, tapi mengganjal. "Terima kasih, tapi rasanya aku ingin membuat susuku sendiri," ucap Hasya, seperti biasa selalu tersenyum. "Saya sudah buatkan nona muda, akan lebih mudah dan tinggal Anda meminumnya." Hasya menggeleng, tidak ada niatan aku meminum susu, Damian juga tidak ada di sini dan pastinya tidak akan tahu selama dirahasiakan, ucap Hasya. "Kamu minumlah, sayang sekali susunya harus dibuang. Kamu pasti membuatnya dengan penuh kehati-hatian tadi." Maid tersebut meneguk ludah kasar, ceka bagaimana bisa wanita bodoh ini malah menjebaknya dengan racun yang dia tuangkan di minumannya. "Aku akan ke dapur, terima kasih sudah membuatnya untukku. Tapi sekarang aku benar-benar tidak ingin meminum susu." Hasya melangkah pergi, meninggalkan maid itu sendirian. Tapi begitu langkahnya sudah menjauh, Hasya dengan cepat berbelok arah hanya untuk melihat reaksi maid itu. Apakah akan diminum atau bagaimana bisa Damian ceroboh, jelas-jelas menyusupnya adalah maid itu.
Lirih Hasya. Padahal yang terjadi sebenarnya, Damian maupun Manuel tahu. Tapi mereka memilih diam dan bergerak halus atau memang sengaja dibiarkan agar Hasya mendapatkan mainan hasil kegabutannya.